Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Oke teman-teman, pada video kali ini kita akan bahas gerak melingkar. Nah, gerak melingkar itu ada gerak melingkar beraturan dan ada gerak melingkar berubah beraturan. Nah, namun pada video kali ini kita akan membahas beberapa hal yang kita butuhkan sebelum kita masuk ke gerak melingkar. Yang pertama, di sini ada istilah putaran. Misal ada satu putaran, satunya miring sebentar. Misalkan ada satu putaran. Nah, satu putaran ini adalah 360 derajat atau sama dengan 2 pi radian. Jadi, ini adalah hubungan antara putaran, derajat, dan radian. Ya. Nah, contoh nih. Contoh kita punya 60 derajat. Nah, 60 derajat ini berapa putaran dan berapa rad. Nah, berarti kita perhatikan satu putaran kan 360 derajat. Sedangkan ini hanya 60 derajat. Berarti kita bisa tulis 60 per 360. Nah, ini bisa kita coret. Ini dibagi 6 1, ini dibagi 6 6. Berarti ketemu 1 per 6 putaran. Ini ya. 360 derajat adalah satu putaran. Nah, untuk mencarinya berarti 60 per 360. Berarti 1 per 6 putaran. Lalu, ini berapa radian kah? Nah, perhatikan. Satu putaran sama dengan 2 pi radian. Ini adalah 1 per 6 putaran. Berarti caranya adalah sama dengan 1 per 6 dikalikan dengan 2 pi radian. Nah, ini dibagi 2 1, ini dibagi 2 3 ya. Berarti ketemu 1 per 3 pi radian. Gampang ya. Coba kita masuk ke contoh yang kedua. Misal ini contoh yang pertama ya. Ini contoh yang kedua. Misal kita punya nih 1 per 4 putaran. Terus dia tanya berapa derajat kah ini? Misalkan berarti seperempat putaran sama dengan titik-titik derajat kayak gitu pertanyaannya. Ya, kita langsung aja kita coba. Kita perhatikan. Nah, ini yang saya kurung ini. Satu putaran sama dengan 360 derajat. Berarti kalau ini adalah 1 per 4 dikali 360 derajat. Ini dibagi 4 1, ini dibagi 4 9. Berarti 1 kali 90 ketemu 90 derajat. Berarti 1 per 4 putaran itu adalah 90 derajat. Terus 1 per 4 putaran itu ini berapa radian? Nah, kita bikin di bawahnya ya. Misalkan contoh yang nomor 3. 1 per 4 putaran sama dengan titik-titik-titik radian. 1 per 4 kita kalikan dengan 2 pi rad. Sama dengan, ini 4-nya kita bagi 2 jadi 2, 2-nya kita bagi 2 jadi 1. Berarti ketemu 1 per 2.
keduanya di bawah. 1/2 pi rad ya. Nah, ada lagi nih terakhir. Ada istilah RPM. Nah, istilah RPM ini misal ya kita punya 20 RPM. Nah, RPM itu apa sih, Kak? RPM itu adalah putaran per menit. Jadi RPM adalah putaran per menit. Nah, misal ada pertanyaan nih, 20 RPM sama dengan titik-titik rad per detik atau per sekon berapa ya. Berarti caranya adalah dia kan putaran, berarti putaran kita jadikan rad dulu. Berarti 20 dikali satu putaran berapa rad tadi? 2 ya, 2 pi ya. Berarti kali 2 pi. Nah, ini kan per menit ya teman-teman, per menit. Sedangkan ini per detik, berarti dari menit ke detik berapa? 60, berarti per 60 ya. Sama dengan, ini ada yang bisa kita sederhanakan, nolnya kita buang. Ini dibagi 2 adalah 3, ini dibagi 2 adalah 1. Berarti ketemu 2/3 pi rad per detik atau per sekon. Nah, ini rad per detik atau rad per sekon itu kita sebut juga dengan omega. Omega lambangnya kayak gini. Ini adalah omega ya. Omega. Nah, di mana omega ini? Omega adalah kecepatan sudut. Nah, jadi nanti di dalam gerak melingkar kita akan mengenal yang namanya kecepatan sudut. Kecepatan sudut itu kita lambangkan dengan W, di mana W ini adalah omega. Satuannya adalah rad per sekon atau rad per detik. Sekarang coba kita ubah 20 RPM ini menjadi putaran per sekon. Nah, tadi kan ini putaran per menit, kita ubah jadi putaran per sekon. Berarti 20 per 60. Kenapa per 60? Karena dari menit ke detik adalah 60 ya. Berarti ini berapa nih? Ini dibagi 2, 1, ini dibagi 2, 3. Berarti ketemu 1/3 putaran per sekon atau per detik ya. Nah, putaran per sekon ini ya itu kita sebut juga dengan Hz. Lambangnya H besar dan Z atau H kapital dan Z kecil. Nah, ini sepertiga putaran per sekon ini kita bisa tulis menjadi ya, kita tulis di sini ya. Menjadi F sama dengan 1/3 Hz. Nah, yang memiliki satuan Hz itu adalah F. Nah, F ini adalah frekuensi. Jadi nanti di gerak melingkar kita akan mengenal namanya omega dan juga frekuensi atau kecepatan sudut dan frekuensi ya. Semoga bisa dipahami.